Saudara, 11 dari 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada gelombang pertama telah tiba di Indonesia pada Selasa malam. Sementara 18 WNI sisanya masih dalam perjalanan. 11 WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama ini tiba dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Setibanya di Jakarta, ke-11 WNI ini akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Semestinya pada gelombang pertama ini ada 29 WNI yang dievakuasi dari Iran. Namun 18 WNI yang menggunakan maskapai Qatar penerbangannya tertunda imbas serangan rudal Iran ke Qatar. Saya menginap di sana semalam dan kondisi di sana cukup mencekam karena ada serangan dari Israel di beberapa saat. Proses evakuasi saya dari Qom ditujukan ke Tehran, dan di Tehran itu kita nginep 1 hari di gedung KBRI. Setelah itu jam 7 pagi kita berangkat ke Baku. Kita pertama berangkat ke perbatasan Iran Azerbaijan. Setelah itu kita ditujukan ke Baku. Di Baku kita di sana itu menginap selama sekitar 2 hari. Setelah itu kita diterbangkan ke Istanbul. Akan tiba di Jakarta hari ini juga sore tadi, namun karena terkena gangguan penerbangan karena mereka menggunakan maskapai Qatar Airways, penerbangan mereka dari Baku menuju Jakarta, menuju Doha sempat terganggu. Bahkan 2 pesawat yang mengangkut 18 orang saudara-saudara kita ini sempat dialihkan ke Jeddah, Arab Saudi selama beberapa jam. Lebih lengkap mengenai evakuasi WNI gelombang pertama dari Iran, kita terhubung bersama jurnalis Kompas TV ada Renata Pangalo di Bandara Soekarno-Hatta. Renata, 11 WNI yang dari gelombang pertama sudah tiba dan kapan rencananya 18 WNI yang lainnya ini tiba di Indonesia? Ya Elgin, kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Andi Rahmianto selaku Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, 18 WNI yang masih tertahan ini masih menunggu jadwal keberangkatan. Jadi memang sempat dialihkan penerbangan mereka ke Jeddah. Jadi saat ini 18 WNI tersebut masih ada di Jeddah, masih menunggu keberangkatan untuk kemudian kembali ke tanah air, tepatnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tempat kami melaporkan. Jadi sampai saat ini memang masih menunggu jadwal. Untuk 11 lainnya yang sudah sampai tadi sudah sampai dengan selamat, serangkaian tahapan juga sudah dilakukan, dokumen di imigrasi, kemudian juga bea cukai, dan terakhir ada pemeriksaan kesehatan dan bisa langsung dipulangkan karena memang Kementerian Luar Negeri ini juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang bertanggung jawab untuk pemulangan dari WNI ini. Tadi ada disampaikan dari Pemprov Kaltim, Kalimantan Timur, dan juga Provinsi Jawa Timur maksud kami. Jadi semuanya sudah bisa pulang langsung ke keluarganya masing-masing begitu ya Elgin dan juga saudara. Masih kita nantikan jadwal selanjutnya seperti apa, karena kalau yang kita tahu memang untuk di gelombang pertama ini ada sebanyak 97 orang. Kemudian dibagi lagi ke beberapa tahap. Untuk tahapan pertama dijadwalkan 29 orang, namun karena adanya penundaan penerbangan dari maskapai Qatar Airways, maka dari itu pada hari ini baru 11 yang berhasil pulang ke tanah air dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines. Elgin. Renata, untuk skema selanjutnya pemulangan WNI di Iran ini bagaimana? Ya, jadi untuk informasi yang kami dapatkan memang masih akan melihat ke depannya lagi seperti apa, karena terbuka kemungkinan besok dan lusa masih akan diterbangkan lagi beberapa dari jumlah WNI yang memang sudah bisa kita bilang terdaftar begitu ya, ataupun sudah berhasil dievakuasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri begitu. Jadi ini masih terbuka, dinamis begitu ya untuk besok dan lusa. Berapa maskapai, berapa orangnya ini masih kita tunggu. Namun
totalnya memang untuk gelombang pertama ini ada 97 yang sudah bersedia dievakuasi dari Iran, kemudian ke Baku, Azerbaijan, dan masih menunggu untuk penerbangan selanjutnya di besok lusa untuk kembali ke tanah air. Elgin. Oke, Renata, kita tahu 97 orang ini bersedia untuk dievakuasi untuk pulang ke tanah air. Lalu bagaimana dengan WNI yang menolak untuk pulang? Apakah ada kebijakan dari KBRI atau Kemenlu? Ya, tentunya dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan upaya evakuasi karena melihat konflik di Timur Tengah khususnya antara Iran dan Israel ini semakin tegang, Elgin dan juga saudara. Dan dari Kementerian Luar Negeri sedang merencanakan proses evakuasi gelombang kedua. Jadi kita tahu total warga negara Indonesia itu ada lebih 300 WNI yang sudah berhasil dievakuasi, ada 97 orang yang sudah bersedia dan sedang dilakukan pendaftaran. Beberapa sudah mengajukan diri untuk bersedia dievakuasi, namun untuk detailnya berapa orang dan kemudian kapan penerbangan untuk gelombang selanjutnya atau gelombang kedua ini berlangsung itu masih kita tunggu lagi karena balik lagi masih dilakukan pendataan dari Kementerian Luar Negeri. Elgin. Baik, terima kasih untuk informasinya Renata Pangalo. Selamat bertugas kembali.